Di sini Li Yunian pun menyadari akan satu hal. Putri Wanseng dan Jiutu ternyata ada di sini. Namun, dia akan pergi melihat bagaimanapun juga Peking Star Tower merupakan harta karunnya. Mereka tak bisa melukainya. Kemudian, Yunian melakukan sesuatu. Kini, Yunian berhasil membuka alat hukuman Peking Star Tower, Soul Devouring Whip. Alat ini hanya dapat digunakan dalam Peking Star Tower. Diketahui juga iblis yang Liunan bunuh atau bantu bunuh kemungkinan besar akan menjatuhkan pil iblis. Peking Star Tower akan menyerap pil iblis dan menghidupkan mereka kembali untuk ditahan di dalam Peking Star Tower. Selama tingkat pengabdian mereka mencapai 50%, Liunan bisa memilih menggunakan satu keterampilan mereka. Dan jika mencapai 100%, Liunan bisa menggunakan semua keterampilan mereka itu. Liunan tahu saat ini tubuhnya masih terlalu lemah. Jika dia bisa mendapatkan keterampilan penyelamatan nyawa dari Jiutong itu sangat keren sekali. Kemudian, Liunan akan segera memberikan hukuman kepada dua jiwa ini. Kedua jiwa itu mencoba untuk dihabisi, namun Liunan akan menghukum mereka karena mereka berdua sangat berguna bagi Liunan. Cambukan dilakukan oleh Liunan di sana yang sangat menyakitkan. Ini adalah Soul Devouring Whip. Setiap cambukan akan memakan sebagian jiwa dari Jiutong ini. Rasanya seperti eksekusi yang menyakitkan. Liunan sangat kejam di tempat itu. Tak cuma sosok dari Jiutong saja yang mendapatkannya, tapi juga Wanseng juga mendapatkan hal yang sama. Siksaan demi siksaan terus saja mereka berdua dapatkan di tempat itu. Liunan dengan sombong mengatakan, "Kalian berdua iblis telah membunuh begitu banyak makhluk tak berdosa. Mengapa sedikit hukuman cambuk seperti ini tidak bisa kalian tahan? Rasakanlah semua ini." Ya, singkatnya, beberapa saat kemudian mereka semua kelelahan disiksa oleh Liunan. Tapi Liunan terus menjalankan aksinya itu. Dia menurunkan Putri Wanseng dan mengatakan, "9 kepala ular, bukankah kau suka membiarkan bawahanmu menikmati manusia? Ini merupakan penghinaan bagimu." Ya, Putri Wanseng benar-benar dipermalukan oleh Liunan di tempat itu. Kemudian, semakin lama, semakin agresif juga Liunan dalam melakukan penyiksaan. Dengan kondisi yang ada, membuat sosok 9 naga ular pun benar-benar sangat murka, namun dia tak mampu melakukan apapun. Kini Liunan mengatakan, sekarang saatnya masuk ke inti cerita. Ya, Liunan mengeluarkan harta karun yang begitu menyilaukan. Ini merupakan sesuatu yang sangat unik. Dikatakan bahwa Human Emperor dulu punya kemampuan dual cultivation yang sangat kuat. Setelah kematiannya, dia diangkat menjadi Dewa Star King of Heavenly. Dan latihan bersama menjadi metode utamanya. Meskipun sekarang dia telah berinkarnasi setelah melalui penyempurnaan oleh iblis seperti Daji, hartanya menjadi sangat kuat. Kini, 9 ular hanya bisa berkata, "Kali ini kami benar-benar kalah. Lebih baik mereka bersembunyi di ruangan ini dan melakukan semua kesempatan agar bisa melarikan diri." Namun sayangnya, Liunan tampaknya tidak akan membiarkan itu terjadi. Kini keduanya pun menerima semua hukuman dari Liunan lagi. Mereka benar-benar telah dibebaskan dari sebuah jeratan. Tapi saat ini, mereka berdua akan mengabdi sepenuhnya kepada Liunan itu. Saat ini juga si 9 ular pun diubah menjadi sosok gadis kecil di sana. Dia kini berkata, "Aku bersedia menjadi pelayan wanita raja selamanya. Jika raja tidak menerimaku, tolong anggap aku sebagai kepala Kasim utama." Ya, Jiu Tusong kini menjadi Xiao Jiuji, seorang gadis kecil. Dan dengan segala kondisi yang ada ini membuat Liunan langsung mencoba memeriksa ini semua dan dilaporkan bahwa tingkat kepatuhan Jiu Tusong 44% dan Putri Wanseng 39%. Liunan tampak bingung dengan hal ini karena mereka padahal telah menunjukkan kepatuhannya. Kemudian sistem mengatakan terdeteksi bahwa Jiu Tusong dan Putri Wanseng sedang berkomunikasi secara telepati. Apakah kau ingin mendengarkannya? Kini Liunan bergegas untuk mendengarkannya. Ternyata ada rencana busuk yang sedang dimainkan oleh keduanya itu. Jiu menyeru Putri Wanseng untuk berkultivasi ganda dengan sosok dari Liunan itu. Ini dilakukan karena ini merupakan prioritas pertama mereka untuk bertahan hidup. Kalau tidak, mereka akan hancur oleh Soul Eating Whip ini. Setelah kita kuat, mereka akan memakannya. Dengan kondisi yang ada membuat Liunan tampak sangat tidak percaya. Mereka semua ini sedang berpura-pura. Tidak heran, tingkat kepatuhan mereka itu rendah. Dan dengan segala yang terjadi, Liunan kembali untuk menyiksa mereka dengan Soul Eating Whip-nya. Sehingga dengan kondisi yang ada, membuat keduanya memohon ampun
Saat ini Liunian tampak bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Ayahnya sekarang dikendalikan oleh iblis. Dia harus cepat menemukannya, tapi tubuhnya terlalu lemah. Tanpa keterampilan bertahan hidup dari Jiu Tusong, dia tidak bisa untuk bergerak. Kemudian Liunian tersadar akan suatu hal. Dia menemukan baju mini. Dia menyuruh keduanya untuk memakai ini. Mau tidak mau, keduanya pun bergegas melakukan hal itu. Keduanya pun langsung memakai itu. Dan kini juga, Liunian langsung mengeluarkan ninja skill Chain of Confinement-nya. Kemudian, mereka berdua diperintahkan oleh Liunian untuk duduk di atas kuda-kudaan yang telah dipasang suatu oleh Liunian. Ketika menaiki itu, keduanya benar-benar sangat terpesona sekali. Mereka benar-benar merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka mencoba untuk berhenti, namun semakin lama mereka melakukan ini, semakin merasakan sesuatu yang sangat berbeda dan keenakan sekali. Dan kini, tingkat kepatuhan dari Jiu Tusong naik seketika. Atas kondisi yang ada ini, membuat sistem kemudian mengatakan tingkat kepatuhan Jiu Tusong yang ditahan dan masih hidup di tower telah mencapai 50% lebih. Pemain dapat memilih salah satu keterampilan untuk digunakan. Ya, kini Liunian bergegas untuk mengambil keterampilan bertahan hidup. Ya, ini merupakan keterampilan khusus pertahanan Jiu Tusong, Demon Magic Cannon's Dragon. Ini merupakan keterampilan pemicu pasif yang dapat secara otomatis memutuskan kepala dan menyelamatkan nyawa pemain 9 kali dalam keadaan darurat dengan interval cooldown 24 jam. Liunian tampak senang akan adanya hal itu. Dan kini keterampilan itu berhasil didapatkan oleh Liunian dengan cukup baik. Tapi sayangnya ini sedikit berbeda. Kepala-kepala ular ini malah muncul di depan Liunian. Padahal sebenarnya ketika Jiu Tusong menggunakan itu, dia terdapat di belakang. Liunian malah terdapat di bagian depannya. Dengan kondisi ini, membuat Jiu Tusong berkata, naga penjaga ini butuh energi yang kuat. Dan karena Tuan di kehidupan sebelumnya merupakan Human Emperor dan Tianxi Xingzhen, harta Tuan setelah ditempa adalah benda yang sangat cocok untuk pertumbuhan naga 9 kepala ini. Kemudian juga dengan lantang, Liunian berkata kepada Putri Wanseng, aku bukan cuma reinkarnasi Human Emperor, aku juga merupakan keturunan Yu Agung. Jika kau tidak tunduk, aku akan melakukan sesuatu kepadamu. Ya, Putri Wanseng kembali disiksa di tempat itu. Dan kini, tingkat kepatuhan Putri Wanseng telah mencapai 50%. Main dapat memilih salah satu keterampilan Putri Wanseng untuk digunakan. Kini Liunian bergegas untuk mengambil sesuatu dari keterampilan khusus Putri Wanseng, yaitu Demon Magic Purple Dragon Dance. Keterampilan ini akan memanggil naga ungu, secara otomatis mengunci musuh dan menambahkan debuff beracun yang memperlambat gerakan musuh. Setelah itu, Putri Wansong semakin menunjukkan pengabdiannya terhadap Liunian, mencoba memegang dengan sangat baik ular Liunian itu sehingga membuat Liunian tampak merasakan kenikmatan. Ini seakan-akan terhubung dengan ular kepunyaannya. Dengan segala yang terjadi ini, membuat Liunian benar-benar merasa cukup energik. Kemudian, Liunian berkata kepada keduanya, baiklah, aku akan kembali ke makam kerajaan. Kalian berdua tinggal di Star Peking Tower untuk menjaga rumah. Jika aku menemukan kalian tidak setia, hati-hati kalian akan mendapatkan hukuman cambuk. Keduanya mengerti akan hal itu dan berjanji akan terus setia. Kemudian Liunian pun kini berhasil untuk meninggalkan ruang Star Peking Tower itu. Dia kembali bertemu dengan para gadisnya yang ada di sana. Gadis mengatakan, Raja, Pure yang tripod sudah berhasil ditempa. Para saudari memintaku untuk membantu Raja melepas semua pakaian dan membawa Anda ke dalam istana. Liunian bergegas melakukan aksinya itu, dan segala hal telah dipersiapkan di tempat itu. Ya, Liunian pun kini benar-benar akan menempa pedang yang sangat luar biasa sekali di tempat ini. Liunian akan masukkan pedang Dragon and Phoenix serta bahan-bahannya ke dalam tungku. Liunian kini bergegas melakukan aksinya itu. Dan sekarang Liunian harus berkonsentrasi untuk mengalirkan energi esensial di dalam tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba terasa ringan, napas juga semakin stabil, sepertinya dia sudah mencapai ritme yang sama dengan mereka. Energi esensial telah didapatkan dengan sempurna oleh Liunian di tempat itu. Dan semua gadis kini bergegas menyalurkan semua energi mereka kepada Liunian itu. Semakin lama dimasakkan, semakin lama juga pematangan energi ini semakin diperbaiki. Pedang, Dragon, dan Phoenix, dan bahan-bahan kini mulai melakukan peleburan. Tungku pun meledak seketika, dan pedang yang sangat tangguh pun muncul di permukaan.
Liu Nian pun kini sadar jika inilah wujud sejati pedang Dragon dan Phoenix. Kini para gadis mengatakan, "Selamat atas keberhasilan kamu menempa pedang. Semoga Yang Mulia selalu menang dalam setiap pertempuran." Kemudian Liu Nian bergegas untuk menggunakan pedang tajam ini, mengeluarkan sebuah efek kerusakan telak di tempat itu. Yah, kini Liu Nian menyadari betapa kuatnya aura pedang ini. Mata pedang yang tajam bisa memotong segala sesuatu. Liu Nian tahu inilah kekuatan sejati pedang Dragon dan Phoenix. Setelah ini, apapun iblis atau setan yang dia temui, semuanya akan dibinasakan. Beberapa saat kemudian Liu Nian kembali berpetualang. Dia berkata dalam hatinya, Daji menyamarkan pedang Dragon and Phoenix menjadi item game pedang Ganjiang Moe, sehingga bisa digunakan secara normal. Ini benar-benar keren. Peringkat 25, kapal udara Guil Mianzi, Firefly Guil, telah diperlihatkan. Dan Mianzi Firefly Guil menyambut para elite game. Kemudian, seorang ketua Guil Mianzi, Lu Guan, kemudian berkata, "Kalian mengerjakan pekerjaan yang paling berat, tapi sumber daya yang kalian dapatkan dengan susah payah, peralatan terbaik selalu diberikan kepada relasi tinggi di Guil. Apakah kalian merelakan ini?" Semuanya pun berkata jika mereka tidaklah rela. Di saat ini terjadi juga, si Lu Guan mulai mengatakan lagi dengan kelantangannya, "Kita semua berasal dari bawah, tapi itu bukan kesalahan kita. Apakah kalian mau terus menjadi bawahan dan menjadi budak bagi para bangsawan Guil besar seumur hidup?" Semuanya sangat tidak mau akan hal ini. Ya, ini adalah Guil Mianzi di mana guil mereka adil dan transparan. Semua keluarga saling menyayangi di tempat ini. Kemudian juga Lu Guan mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Sebentar lagi kita akan sampai di markas guil kita di Gunung Guzu. Di sana penuh dengan energi spiritual, ada batu dan mata air spiritual di mana-mana. Berendam selama 5 menit akan mendapatkan pengalaman ganda selama 8 jam." Semuanya pun sangat senang akan adanya hal ini. Lu Guan kemudian kembali menambahkan, "Tapi masalah batu dan mata air spiritual tidak boleh diketahui orang lain, terutama guil besar. Jadi, sebelum masuk kita perlu menutup panel game dan menyerahkan alat komunikasi. Harap kalian mengerti." Semuanya pun mengerti akan hal itu. Dan mereka menutup panel game dan menyimpan alat komunikasi untuk mencegah pelacakan oleh administrator. Kemudian anak buah Lu Guan mengatakan jika semuanya sudah dikumpulkan, dan tibalah mereka di tempat itu. Kini, semuanya pun sangat bersemangat untuk melewati gua ini, dan ketika sampai di markas, tempat impian mereka akan segera terkabulkan. Dan dalam keadaan yang seperti ini, ada salah seorang yang kini mulai ragu tentang semua ini. Sepertinya ada yang tidak beres. Ada perasaan cemas yang hadir di hidupnya. Namun dia tetap melangkah, karena semuanya sepakat akan hal ini. Masuklah mereka semua ke dalam gua itu. Dan di dalam gua itu, Lu Guan kini mengatakan, "Selamat datang di pabrik pembiakan manusia Mianzi." Semuanya pun sangat terkejut akan adanya hal ini. Di sana tanpa diduga, ketua regu dari para manusia ini langsung mengatakan sesuatu hal. "Kita bukanlah bagian yang sama. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku merupakan agen Mianzi. Kalian harus mati dengan tenang." Semuanya pun benar-benar panik dengan keadaan ini. Mereka telah ditipu. Mereka tidak jadi dibawa untuk berendam di mata air. Dan saat kemudian sosok yang mengerikan muncul di belakang Lu Guan. Sosok iblis itu mengatakan, "Ketua Lu, kau telah membawa lebih banyak manusia ternak. Nyonya White Bone pasti akan memberikan hadiah yang besar." Ini merupakan bawahan Nyonya White Bone, Gu Aotian, iblis sejati. Di tempat itu, Lu Guan mengatakan kepada Gu Aotian, "Semoga Tuan bisa berbicara baik-baik tentang aku di hadapan Nyonya White Bone, agar aku bisa segera belajar seni magis tulang untuk hidup abadi." Kini, Tuan Gu Aotian mengatakan tentu saja. Di tengah kondisi yang ada ini, Lu Guan menegaskan, "Aku juga punya permintaan. Toh mereka akan menjadi bahan makanan Nyonya White Bone. Harta mereka dan beberapa pemain perempuan itu harus kudapatkan dulu." Kini, si iblis mengerti akan hal itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, para gadis pun mulai disantap di tempat itu oleh para pasukan dari sosoknya Lu Guan. Sementara itu di tempat yang berbeda, ada seorang gadis yang kini berkata dalam hatinya, "Tiba-tiba kehilangan kontak dengan Hong Yan yang menyusup
ke Guil Mianxi. Untungnya, dia meninggalkan petunjuk di jalan. Gadis ini ternyata berasal dari Guil Shang dan bernama Jiangsu. Dia saat ini sadar tentang ada rencana yang tidak beres yang dilakukan oleh Guil Mianxi. Dia bergegas untuk menyelesaikan sebuah misi melakukan pembongkaran ini. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-9 berakhir sampai di sini.